Sejarah Kerajaan Sunda, peninggalan dan masa kejayaannya. Sejarah Kerajaan Sunda adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Nusantara, yaitu antara tahun 932 sampai 1579 Masehi di bagian barat Pulau Jawa. Sejarah Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda merupakan kerajaan yang terletak di bagian barat Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat, antara tahun 932 dan 1579 Masehi. Berdasarkan sumber sejarah berupa prasasti dan naskah-naskah berbahasa Sunda kuno, dikatakan bahwa pusat kerajaan Sunda telah mengalami beberapa perpindahan. Kerajaan Sunda, 669-1579 Masehi. Menurut naskah Wangsakerta, Kerajaan Sunda merupakan kerajaan yang berdiri menggantikan Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 591 Caka Sunda, 669 Masehi. Menurut sumber sejarah primer yang berasal dari abad ke-16, kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan naskah kuno Bujangga Manik, naskah kuno yang menceritakan perjalanan Bujangga Manik yaitu seorang pendeta Hindu Sunda, yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali. Pada awal abad ke-16, naskah tersebut saat ini disimpan di Perpustakaan Bodleian, Oxford University Inggris sejak tahun 1627. Tercatat batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Cipamali, Sungai Pamali, sekarang disebut sebagai Kali Brebes, dan Ciserayu, yang saat ini disebut Kali Serayu, di Provinsi Jawa Tengah. Tome Pires, tahun 1513 Masehi, dalam catatan perjalanannya, Suma Oriental pada tahun-tahun 1513 sampai tahun 1515 Masehi, menyebutkan batas wilayah kerajaan Sunda di sebelah timur sebagai berikut yang tertera di atas. Sementara orang menegaskan bahwa kerajaan Sunda meliputi setengah Pulau Jawa, sebagian orang lainnya berkata bahwa kerajaan Sunda mencakup sepertiga Pulau Jawa, ditambah seperdelapannya lagi. Dan ujungnya adalah Sungai Cimanuk. Naskah Wangsakerta. Menurut naskah Wangsakerta, wilayah kerajaan Sunda mencakup daerah yang saat ini menjadi Provinsi Lampung. Melalui pernikahan antara keluarga Kerajaan Sunda dan Kerajaan Lampung, Kerajaan Lampung dan Kerajaan Sunda dipisahkan oleh Selat Sunda. Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan bawahan Kerajaan Tarumanagara. Raja Tarumanagara yang terakhir adalah Sri Maharaja Linggawarman Atmahariwangsa Panunggalan Tirtabumi, yaitu memerintah hanya selama 3 tahun, yaitu tahun 666 sampai 669 Masehi. Dia menikah dengan Dewi Ganggasari dari Indraprasta. Dari Dewi Ganggasari, beliau memiliki 2 anak, yang keduanya perempuan yaitu Dewi Manasih dan Soba Kencana. Putri Dewi Manasih menikah dengan Tarusbawa dari Sunda, sedangkan Putri Soba Kencana menikah dengan Dapuntah yang Sri Janayasa, yang selanjutnya mendirikan Kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanagara turun kepada menantunya yaitu Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh yaitu Uretikandayun, 612 sampai 702 Masehi, memberontak dan melepaskan diri dari Tarumanagara, serta mendirikan Kerajaan Galuh yang mandiri. Tarusbawa juga menginginkan melanjutkan kerajaan Tarumanagara, dan selanjutnya memindahkan kekuasaannya ke Sunda, di hulu Sungai Cipakancilan, di mana di daerah tersebut Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane berdekatan dan berjajar. Sedangkan Tarumanagara diubah menjadi bawahannya. Beliau dinobatkan sebagai Raja Sunda pada hari Raditepon, 9 Sukla Paksa, bulan Ista, tahun 519 Saka, kira-kira tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi. Perbatasan kerajaan Sunda dan Galuh yaitu Sungai Citarum,
Sunda di sebelah barat, Galuh di sebelah timur. Menurut kitab Carita Parahyangan, ibu kota kerajaan Sunda mula-mula berada di Galuh. Kemudian menurut prasasti Sang Hyang Tapak yang ditemukan di tepi sungai Cicati, Cibadak, Sukabumi, isi tulisan dari prasasti tersebut yaitu tentang pembuatan daerah terlarang di sungai itu, yang ditandai dengan batu besar di bagian hulu dan hilirnya oleh Raja Srijaya Bupati yaitu penguasa kerajaan Sunda saat itu. Di daerah larangan itu orang tidak boleh menangkap ikan dan hewan yang hidup di sungai itu. Tujuannya mungkin untuk menjaga kelestarian lingkungan, agar ikan dan lain-lainnya tidak punah, sehingga siapa yang berani melanggar larangan itu, ia akan dikutuk oleh dewa-dewa. Dan kerajaan Sunda berpusat dan beribu kota di Parahyangan Sunda. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.